Hari Ahad, tanggal 1 Desember tahun 2024, kami mendapat kesempatan hadir di acara tahunan yang diselenggarakan Gerakan Sekolah Impian di Desa Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Perjalanan 2,5 jam dari Bintaro. Begitu tiba, kami langsung bergabung menyimak seminar talk show bertema Urgensi Sains dan Teknologi dalam Membangun Generasi Produktif di Era Digital yang disampaikan oleh Profesor Syukro di Masjid Al-Hawariyin. Pameran Digital Expo Sekolah Impian Exhibition tahun ini mengambil tema penghormatan kepada perjuangan kemerdekaan negara Palestina. Usai seminar talk show dan sholat zuhur, kami pun berkunjung ke lokasi pameran Digital Expo Sekolah Impian Exhibition. Penyelenggara exhibition adalah Pesantren Fahim Quran. Ketika masuk, kami langsung disajikan spanduk besar Sekolah Impian Exhibition dan foto-foto siswa yang bangga berpose dengan memakai syal khas pejuang Palestina. Salah satu ruang pameran menampilkan diorama Palestina dengan maket bangunan-bangunan yang hangus terbakar dan bola api yang sedang menyala besar akibat ledakan bom. Mereka pun menampilkan di dinding sejarah bangsa Palestina. Dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi ketika bangsa Kan'an pasca banjir Nabi Nuh alaihis salam menjadi penghuni pertama Palestina. Tahun 1500 sampai 1100 sebelum Masehi, asal-usul Bani Israel, yaitu dengan kelahiran Nabi Yakub alaihis salam, perbudakan di Mesir, dan pembebasan oleh Nabi Musa alaihis salam ke tanah yang dijanjikan. Tahun 1000 Masehi, Palestina berada dalam kekhalifahan Islam dan mendapat perlakuan dan kebebasan yang sama seperti bangsa lain. Ketika kejayaan Islam mulai runtuh, tahun 1099 Palestina dikuasai tentara salib tetapi direbut kembali oleh Al-Fatih pada 1187 Masehi sampai tahun 1260 Masehi. Demikianlah, lewat poster dinding ini pengunjung menjadi lebih paham bagaimana negara Israel berdiri dan terus berekspansi menjajah hampir seluruh wilayah Palestina hingga sekarang. Kegiatan eksibisi ini semua dikerjakan oleh siswa-siswi Sekolah Impian dengan dukungan penuh dari para guru dan sekolah. Dalam eksibisi ini, pengunjung disuguhi aneka ragam karya siswa Sekolah Impian yang dididik bukan hanya hafal Quran tetapi juga dibekali dengan kemampuan membuat coding. Dengan keterampilan ini alumni Sekolah Impian tidak kesulitan untuk berkarya sesuai minat masing-masing. Sebagai contoh, di sini ditampilkan karya sekelompok siswa berupa sebuah game untuk membantu mengenal huruf-huruf hijaiyah atau abjad bahasa Arab. Juga sebuah perangkat lunak interaktif untuk membantu memahami Al-Quran. Di ruangan lain ditampilkan karya kelompok siswi yang membuat sebuah kamar tidur yang dilengkapi dengan perangkat smart control yang bisa melaksanakan perintah lewat suara. Seperti misalnya menyalakan dan mematikan lampu atau kipas angin. Aku hanya kelas 3 SMP. Jelaskan. Jadi smart control ini yang bakal ngekontrol apa sih barang-barang yang ada di rumah, misalnya lampu. Ya. Lalu jadi ya udah nanti bisa pakai remote, bisa juga pakai voice recognition. oke, tadi di sana voice-nya pada gagal. Coba tuh demoin dong. Nyalakan lampu ya? Oke. Ada lagi kelompok siswa yang menampilkan karya mereka berupa alat pengaman pintu yang bisa mengingatkan penggunanya apakah sudah membaca Quran hari ini. Pintu itu selain bisa dikunci dan dibuka kuncinya dengan kartu, juga bisa dengan handphone atau perintah suara. Jadi kita diingetin gitu, kalau kita udah ngaji apa belum. Di demo kan? Ini juga bisa dibuka pakai kartu. Nanti kuncinya langsung buka. Ini buat ini ya. Harus pakai kartu. Kunci. Kalau begini Nanti pasti itu di sebelah kanan kartu ada malfungsi. Selain pakai NFC bisa pakai apa nak? bisa pakai HP juga pak. Enggak, ini enggak Bisa pakai HP sama suara. Coba Kita pakai HP pak. Jadi misalnya kita pencet ini, nanti kuncinya langsung kebuka. Kita tutup lagi, dia kunci lagi. Pakai Bluetooth internet. pakai voice comment. Ada juga kelompok siswa yang menampilkan karya mereka berupa alat pengaman pintu lemari es seperti ini. Jelasin ke bapak ini. Kulkas kita di mana ini kulkas nggak bisa sembarangan dibuka. Di sini ada pengunciannya, penguncian magnet. Jangan cuma bisa buka kalau salah satu syarat terpenuhi, antara kita pakai sidik jari atau bisa pakai robot.
Nah robotnya ini kita bisa ngobrol dan setoran ke dia. Jadi kita setoran tuh lewat robot, dan kalau mau benar verifikasi baru bisa kebuka. Atau opsi keduanya kita pakai sidik jari. Nah, sidik jari itu bisa kita daftarin, bisa kalau udah kebuka baru udah verifikasi baru kebuka. Coba yang Kelompok siswa yang ini menampilkan karya mereka berupa alat kontrol pengisi air otomatis. Kan bak kita tuh kosong airnya. Kita nggak usah capek-capek ke kamar mandi buat nyalain airnya. Jadi ini pompanya atau kerannya bakal nyala secara otomatis ketika baknya ini menunjukkan airnya tuh habis. Oke. Terus pompanya bakal mati itu pas airnya udah mau penuh. Dan mandi ya, bukan penyimpanan atas itu tandanya. Buat toren juga bisa, Pak. Bisa juga. Iya. Jadi misalnya torennya udah mau habis, dia bakal otomatis ngisi pompanya supaya torennya penuh lagi. Terus pompanya bakal mati pas torennya itu udah penuh sih. Dia pakai apa, tahu habis atau udah penuhnya pakai apa? Oh, jadi kita pakai sensor ultrasonik. Kan pakai pelampung yang biasa itu. Oh, bukan. Bukan. Jadi misalnya jarak sekian itu bisa kita atur, misalnya jarak 10 cm itu tandanya penuh. Oke. Nah, jadi pas udah jarak 10 cm pompanya bakal mati. Oke. Adapun kelompok siswa yang satu ini memiliki karya yang agak unik. Mereka mengumpulkan berbagai informasi valid tentang bagaimana cara berbisnis. Semuanya terkumpul dalam satu flash disk yang diberi nama flash disk sukses. Pengguna flash disk sukses bisa langsung belajar dan mempraktekkan kiat-kiat berbisnis sukses hanya dengan satu flash disk ini saja. Dari pertama memulai bisnis, memanage bisnis hingga mencari pendapatan melalui online. Karena video ini jadi dari 500 video ini ada isinya ya Pak. Ini dari produknya. Ringkas juga. Kita ada 7 kategori Pak. Dari 7 kategori ini terbagi lagi isinya bisa sampai ratusan per kategori Pak ya. Jadi kita lihat di sini ada strategi bisnis Pak. Terus di sini ada cara bisnis modal kecil ya Pak ya. Kita pencet. Kemudian di sini ada ringkasan video rekomendasi buku. Jadi di video ini video dari video itu yang bisa mulai langsung dipahami karena kita mendownloadnya. Dan versi ini offline ya Pak, full offline, nggak online. Jadi dia praktis dan mudah. Nah, dan di video ini tadi tinggal dipelajari aja. Dan andaikan mungkin Bapak punya waktu yang singkat dan tidak pengen lama-lama untuk nonton video ya Pak ya, kita menyediakan ringkasan video Pak. Di ringkasan video ini insya Allah kita sudah menjamin akan poin-poin yang diambil mulai dari poin pertama, poin kedua hingga poin ketiga supaya langsung bisa diimplementasikan ke dunia nyata Pak. Dan kemudian setelah Bapak menyelesaikan video, memahaminya, mungkin Bapak ingin mempelajari lebih lanjut ya Pak ya, kita menyediakan rekomendasi buku yang mana ini buku-buku yang berhubungan dengan apa yang dibahas oleh video ini. Yang Bang Abang untuk apa yang ada di sini Itu bisa ya Pak ya. Ini kita juga ada poin-poin yang kita buat dari Instagram kita, namanya juga sama Flash Disk Sukses ya Pak ya. Jadi di Instagram kita ini kita memberikan konten mengenai tentang apa sebenarnya yang kenapa alasan Flash Disk Sukses itu ada Pak ya. Mulai dari kita memberitahu finansial, kita bakal membantu finansial mereka, mulai dari mereka yang mau memulai bisnis sampai tadi mau ingin memanage bisnis mereka menjadi lebih baik. Makanya di Instagram kita jadikan itu sebagai platform untuk berita baru tentang apa yang kita temukan pada riset kita. Sebelum melakukan proyek ini, kita mengadakan riset Pak. Jadi sebelum ini kita mengadakan riset tentang keadaan ekonomi, mulai dari ekonomi Indonesia bahkan ekonomi ke depannya, mengatakan bahwasannya ekonomi ke depannya akan tidak baik dan juga banyak lapangan kerja yang akan mulai tutup ya Pak ya. Nah, sebabnya kita mendapatkan riset juga bahwasannya banyak rakyat Indonesia ataupun orang di luar sana yang mereka memulai berusaha Pak, bisnis sendiri. Karena dengan bisnis sendiri mereka bisa memanage dan menghasilkan uang dari diri mereka sendiri. Nah, makanya kita di sini menjadikan itu sebagai peluang untuk kita dan juga mereka yang ingin memulai bisnis Pak. Ya. Maka di sini kita memberikan mereka peluang, memberikan ide sebanyak 500 video yang bisa langsung dipelajari oleh mereka. Gitu Pak. Menurut Ustadz Purwanto, pimpinan Gerakan Sekolah Impian, kurikulum Sekolah Impian menekankan kepada pengembangan bakat alami siswa.
Mereka dibekali dengan kemampuan menghafal Quran yang kemudian dikembangkan dengan kemampuan lainnya sesuai minat dan hobi masing-masing. Kami menginginkan kembalinya masa kejayaan Islam di mana para ulama Islamlah yang menjadi pelopor tumbuhnya berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti yang kita kenal sekarang.